Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih kepada Ibu dosen mata kuliah psikologi, Ibu Imaning Tias SPD MPD, yang telah mempercayakan kepada kelompok 9 untuk mempresentasikan dan menjelaskan tentang perspektif multikultural dalam pembelajaran. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Agung Aruzi, selaku moderator yang akan membimbing jalannya presentasi kali ini. Dan perkenalkan kelompok 9. Nama anggota diantaranya Jessica Deborah Sanipar, Muhammad Naziri Nur Rahman, Muhammad Ridwan Agung Aruzi, dan Pinasti Putri Maulita. Selanjutnya kepada pemateri dipersilahkan. Next. Yang pertama itu ada pengertian multikulturalisme. Multikulturalisme berasal dari kata multi yang berarti plural dan kultural yang berarti tentang budaya. Multikulturalisme adalah sebuah ideologi yang mengakui dan mengagungkan perbedaan. Perbedaan yang dimaksud ini adalah perbedaan orang per orang atau perbedaan budaya seperti perbedaan nilai-nilai, sistem, budaya, kebiasaan, dan politik. Multikulturalisme juga disebut istilah yang digunakan untuk menjelaskan pandangan seseorang tentang ragam kehidupan di dunia ataupun kebijakan kebudayaan yang menekankan tentang penerimaan terhadap realitas keragaman dan berbagai macam budaya yang ada dalam kehidupan di masyarakat, menyangkut nilai-nilai, sistem, budaya, kebiasaan, dan politik yang mereka anut. Kemudian pengertian pendidikan multikulturalisme. Secara terminologis, pendidikan multikultural berarti proses pengembangan potensi manusia yang menghargai pluralitas dan heterogenitas sebagai konsekuensi dari beragamnya budaya etnis, suku, maupun agama. John W. Santrock mengatakan bahwa pendidikan multikulturalisme adalah pendidikan yang menghargai diversitas dan mewadahi perspektif dari berbagai kelompok kultural atas dasar basis reguler. Maka sistem pendidikan nasional harus mengakomodasi kemajemukan dan keragaman karena bangsa Indonesia terdiri dari berbagai ragam suku bangsa, ras, bahasa, adat, istiadat, budaya, agama, dan golongan. Karena keberhasilan pendidikan ditentukan oleh seberapa besar kepedulian pendidikan terhadap masalah pluralisme dan multikulturalisme ini. Hal ini disebabkan karena pendidikan merupakan proses pembudayaan. Selanjutnya, macam-macam multikulturalisme. Reki menyebutkan bahwa multikulturalisme dibagi menjadi 5 macam, yaitu yang pertama, multikulturalisme isolasionis, yaitu mengacu kepada kehidupan masyarakat di mana berbagai kelompok kultural menjalankan kehidupan secara otonom dan hanya berinteraksi dengan setidaknya satu sama lain. Kelompok masyarakat ini dapat menerima keberagaman, tapi tetap mempertahankan kebudayaannya secara terpisah dari budaya lainnya. Yang kedua, multikulturalisme akomodatif, yaitu kehidupan masyarakat plural, di mana kelompok kultural dominanlah yang membuat penyesuaian dan akomodasi tertentu bagi kehidupan kelompok minoritas. Kelompok masyarakat multikultural akomodatif merumuskan dan menerapkan undang-undang, hukum, dan ketentuan yang sensitif secara kultural, serta memberikan kebebasan kepada kelompok minoritas untuk mempertahankan kebudayaannya, dan sebaliknya, kelompok minoritas tidak menantang kaum kultur dominan. Yang ketiga, multikulturalisme otonomis, yaitu masyarakat plural di mana kelompok kultural utama berusaha untuk mewujudkan kesetaraan dan dengan kebudayaan dominan dan menginginkan kehidupan otonom dalam kerangka politik yang dapat diterima secara kolektif. Tujuan kelompok kultural ini adalah mempertahankan kehidupan dengan kesetaraan. Mereka menantang kelompok dominan dan berusaha menciptakan kehidupan di mana semua kelompok dapat hidup
sebagai mitra sejajar. Yang keempat, multikulturalisme kritikal atau interaktif, yaitu kehidupan masyarakat plural di mana kelompok kultural tidak terlalu peduli dengan kelompok kultural otonom. Mereka menuntut penciptaan kultur kolektif yang mencerminkan dan menegaskan perspektif distinktif mereka. Namun kelompok dominan cenderung menolak bahwa mereka berusaha menetapkan budaya dominan dan mengorbankan kelompok minoritas. Maka dari itu, kelompok minoritas menantang kelompok kultur dominan secara intelektual dan politis demi menciptakan iklim yang kondusif dan menciptakan kultur kolektif baru yang sederajat. Yang kelima, multikulturalisme kosmopolitan, yaitu kehidupan masyarakat kultural ini berusaha menurut Ibrahim pada tahun 2013 untuk benar-benar menghapus batas kultural untuk menciptakan kehidupan di mana setiap orang tidak terikat kepada budaya tertentu dan bebas untuk terlibat dalam eksperimen interkultural sekaligus mengembangkan kehidupan kultural masing-masing. Next. Prinsip multikulturalisme dibagi menjadi 4. Yang pertama itu persamaan hak, equality. Hak berarti kewenangan yang dimiliki oleh seorang yang melekat pada dirinya untuk melakukan suatu dengan hidupnya. Setiap orang berhak menjalankan kehidupannya tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Dalam prinsip multikulturalisme, kesamaan derajat dan hak asasi manusia merupakan hal yang utama. Yang kedua itu toleransi. Prinsip multikulturalisme sangat berkenan dengan toleransi. Toleransi mengajarkan kebersamaan, saling menghargai dan saling menghormati dan menyikapi perbedaan baik perbedaan suku, budaya, agama, dan lainnya. Yang ketiga ada kemanusiaan, humanity. Nilai-nilai kemanusiaan merupakan nilai-nilai yang sifatnya universal sehingga harus dilindungi dan diperjuangkan. Setiap umat manusia di dunia harus melindungi dan memperlakukan manusia lain sesuai dengan hakikat manusia yang bersifat manusiawi. Yang keempat, keadilan, justice. Konsep keadilan merupakan prinsip multikultural yang sangat mendasar karena terkait dengan sendi-sendi kehidupan manusia yang paling asasi dan menyangkut penghargaan sekaligus pengakuan diri sebagai subjek bermartabat dalam komunitas yang beragam. Next. Selanjutnya ada penerapan multikulturalisme dalam pembelajaran. Penerapan atau juga bisa diartikan sebagai implementasi serta bisa diartikan sebagai pengaplikasian. Multikulturalisme diartikan sebagai ideologi yang mengakui dan menghormati perbedaan. Perbedaan yang dimaksud adalah perbedaan antar individu atau manusia atau perbedaan adat dan budaya seperti perbedaan nilai, sistem budaya, kebiasaan masyarakat, bahkan politik. Pendidikan multikultural atau multicultural education merupakan strategi dalam bidang pendidikan yang memanfaatkan keberagaman latar belakang budaya dari para pelajar sebagai kekuatan untuk membentuk sikap multikultural. Cara ini sangat bermanfaat, terutama bagi sekolah sebagai lembaga pendidik yang dapat membentuk pemahaman atas dasar konsep kebudayaan, perbedaan budaya, keseimbangan, dan demokrasi. Pendidikan multikulturalisme ini adalah sebagai kebijakan sosial yang didasarkan pada prinsip pemeliharaan budaya sehingga memiliki rasa hormat antar seluruh kelompok budaya dan alam masyarakat. Pembelajaran multikulturalisme didasarkan atas perbedaan agar multikultural dapat berpartisipasi sehingga mewujudkan kehidupan yang harmonis dan demokrasi yang ideal bagi bangsa. Kurikulum atau standar pembelajaran memperlihatkan keanekaragaman kelompok kebudayaan yang berbeda, baik dalam bermasyarakat
berbudaya, dan berbahasa, di mana para peserta didik lebih dianjurkan berbicara mengenai rasa hormat dan kerjasama di antara mereka yang memiliki perbedaan baik dalam etnik, ras, budaya, dan strata sosialnya. Pembelajaran berbasis multikulturalisme berdasarkan gagasan filosofis tentang kebebasan, keadilan, kesastraan, dan perlindungan HAM. Hakikat dari pendidikan multikultural di sekolah adalah menyiapkan siswa agar aktif dengan tujuan kesamaan struktur, organisasi, dan lembaga. Next. Tujuan pendidikan berbasis multikulturalisme diantaranya, yang pertama ada untuk menggunakan sekolah sebagai sarana memfungsikan siswa yang beraneka ragam. Yang kedua, untuk membangun sikap positif terhadap perbedaan kultur, kebudayaan, etnis, ras, bahkan agama. Yang ketiga, mengajarkan kepada mereka untuk mengambil keputusan dan keterampilan sosial. Yang keempat, untuk menumbuhkan sikap saling membutuhkan ketergantungan antar budaya dan memberikan sudut pandang positif kepada mereka mengenai perbedaan. Keutamaan pendidikan multikultural. Yang pertama, memberikan terobosan baru pembelajaran yang mampu meningkatkan rasa empati dan mengurang prasangka pikiran pelajar atau mahasiswa sehingga terciptanya warga negara atau budaya yang mampu melerai konflik tanpa kekerasan atau non-violent. Yang kedua, mengaplikasikan pendekatan dan strategi pendidikan yang berpotensi dalam mengedepankan interaksi sosial dan memiliki kandungan simpatik yang kuat. Yang ketiga, dengan model pembelajaran multikulturalisme dapat membantu tenaga pendidik dalam mengolah pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien, terutama pada pelajar alam membangun sikap kolaboratif dan berkomitmen masyarakat yang serba majemuk. Yang keempat, memberikan kontribusi bagi bangsa Indonesia dalam penyelesaian dan konflik yang bernuansa SARA, yang mengakibatkan perpecahan sehingga timbul di masyarakat dengan cara meningkatkan empati dan mengurangi prasangka. Yang kelima, keberagaman masyarakat dan budaya. Dengan cara positif menggambarkan kekayaan potensi sebuah masyarakat yang bertipe pluralis atau banyak perbedaan. Namun secara negatif, orang merasa tidak nyaman karena tidak saling kenal dan tahu budaya orang. Setiap etnik atau ras cenderung mempunyai semangat dan ideologi yang etnosentris, yang menyatakan bahwa kelompoknya merasa lebih superior daripada kelompok etnik atau ras lain. Terjadinya tidak saling mengenal identitas budaya orang lain bisa mendorong meningkatnya prasangka terhadap orang lain, berupa sikap antipasi yang didasarkan pada kesalahan generalisasi yang diekspresikan sebagai perasaan. Prasangka memiliki potensi dalam mengkambing hitamkan orang lain melalui stereotip, diskriminasi, dan penciptaan jarak sosial. Melalui pembelajaran multikultural, subjek belajar dapat mencapai kesuksesan dalam mengurangi prasangka dan diskriminasi. Variabel sekolah terbentuk di mana besar kelompok rasial dan etnis yang memiliki pengalaman dan hak yang sama dalam proses pendidikan. Next. Langkah mengembangkan pembelajaran berbasis multikulturalisme. Yang pertama, melakukan analisis faktor potensial bernuansa multikulturalisme. Yang kedua, menetapkan strategi pembelajaran berkadar multikulturalisme. Dan yang ketiga, mengkaji dan menganalisis hasil. Next. Materi potensial yang relevan dengan pembelajaran berbasis multikulturalisme meliputi yang pertama, menghormati perbedaan antar teman, contohnya gaya berpakaian, pekerjaan, suku, agama, etnis, dan budaya, menampilkan perilaku yang didasari oleh keyakinan agama. Yang kedua, kesadaran bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, membangun kehidupan atas dasar kerjasama umat beragama untuk mewujudkan persatuan dan kebinekaan. Yang keempat, mengembangkan sikap persaudaraan antar suku bangsa dan antar bangsa-bangsa. Kelima, bertanggung jawab daerah baik lokal dan nasional.
6. Menjaga kehormatan diri dan bangsa. 7. Mengembangkan sikap disiplin diri, sosial, nasional, bahkan internasional. 8. Mengembangkan sikap kesadaran budaya daerah dan nasional. 9. Mengembangkan perilaku jujur dan adil. 10. Membangun kerukunan hidup. 11. Menyelenggarakan proyek budaya dengan cara pemahaman dan sosialisasi terhadap simbol-simbol identitas nasional, seperti bahasa Indonesia, lagu Indonesia Raya, bendera merah putih, lambang negara Garuda Pancasila, bahkan budaya nasional yang menggambarkan puncak-puncak budaya di daerah tersebut. Strategi dan manajemen pendidikan multikultural dari aspek metodik. Strategi dan manajemen pembelajaran merupakan aspek penting dalam pendidikan multikultural. Dapat diambil kesimpulan. Next. Kesimpulannya, dapat diambil kesimpulan bahwa pendidikan multikulturalisme adalah usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian di dalam diri dan di luar sekolah yang mempelajari tentang berbagai keberagaman, status sosial, ras, suku, agama, cipta, kepribadian yang cerdas dalam menghadapi masalah-masalah keberagaman budaya. Next. Terima kasih sudah menyimak dan mendengarkan presentasi dari kelompok 9. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.